Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kuat Sugiro Channel yang selalu membahas masalah tanaman-tanaman. Apa kabar rekan-rekan penghobi adenium yang saya hormati? Semoga hari ini rekan-rekan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, selalu diberikan kemudahan dalam segala usahanya dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menanam adenium variegata yang saya dapatkan dari rekan saya beberapa hari yang lalu, dan inilah jenisnya. Ada 3 jenis variegata yang saya dapatkan, namun saya tidak begitu hafal namanya, hanya ada kode DB, PB, dan King variegata. Baiklah rekan-rekan sekalian, sebelum kita melakukan menanam adenium variegata yang akan kita tanam dalam pot, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah pot. Ini untuk menanam adenium, apalagi sebentar lagi musim hujan, harus diperhatikan bagian bawah ini berlubang banyak. Tujuannya apa? Nanti ketika dikasih media, kemudian diberi tanaman adeniumnya, ketika disiram airnya itu langsung keluar, tapi tidak keluar semua karena sebagian nanti masih bertahan di media. Tapi kalau lubangnya sedikit ataupun kecil, rawan menampung air. Apalagi kalau medianya ada unsur tanahnya, berisiko kurang baik. Kemudian yang kedua, setelah mencari atau mendapatkan pot yang berlubang banyak dan besar-besar di bagian bawah, yang kedua adalah media tanam. Untuk media tanam ini silakan rekan-rekan bisa melihat video saya sebelumnya, yaitu yang berjudul media tanam yang cocok di musim penghujan. Media ini terdiri dari sekam mentah, kemudian sekam bakar, saya tambah dengan pasir malang, dan juga pupuk kandang yang sudah difermentasi dengan perbandingan 2 bagian sekam yang masih mentah tapi sudah agak lapuk, kemudian 1 bagian sekam bakar, 1 bagian pasir malang, dan separuh atau setengah bagian pupuk kandangnya. Mengapa pupuk kandangnya sebagian atau separuh dari sebagian? Karena kalau terlalu banyak pupuk kandangnya pada saat awal-awal ditanam, nanti kalau potnya yang kita untuk menanam ini lubangnya kecil atau sedikit, bisa berakibat berisiko pada akar. Baiklah, akan saya tanam satu persatu dengan media tanam yang sudah saya buat ini. Kemudian saya sudah dapat pot yang sudah saya lobangi, ini saya tambah ketika beli paling sedikit, terus saya tambah lagi. Kemudian saya padukan antara pot dan adenium yang akan saya tanam. Jadi adenium ini nanti akan cepat tumbuh besar, akarnya juga akan tumbuh subur,
kalau ditanam di pot yang sepadan, artinya seukuran. Jangan menanam tanaman yang kecil di pot yang besar. Sebaliknya juga jangan menanam tanaman yang besar di pot yang kecil. Nanti kalau pot yang kecil untuk menanam tanaman yang besar, pertumbuhannya pasti terhambat. Tapi kalau untuk tanaman yang kecil di tempat yang pot yang besar, itu pertumbuhannya juga tidak akan cepat. Tapi kalau sepadan seperti adenium ini, saya tanam di pot 20 atau 25. Ini nanti untuk menyerap daripada nutrisi yang ada di media tanam akan lebih cepat. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya kerjakan ini nantinya akan berhasil tumbuh dengan baik. Kemudian untuk mengatur akar yang seperti ini, itu pertama kali kita pendam terlebih dahulu saja. Kita pendam seluruhnya. Kemudian nanti pada saat sudah agak penuh, kita tarik ke atas sehingga akar yang di bawah itu bisa menjadi lurus, sehingga pertumbuhannya nanti akar yang di bawah itu akan menjadi baik. Ya, tidak perlu ditekan-tekan, cukup kita pukul-pukul saja. Ya, kita pukul-pukul saja sudah cukup. Sehingga nih dari awal dulu di polybag atau di pot yang memberi ini sudah saya angkat kurang lebih ada 3 atau 4 cm. Kan saya taruh di sini. Yang kedua, sama potnya kita beri media. Ya, kemudian ini walaupun kecil tapi insya Allah nanti akan cepat tumbuh dan besar, sehingga akan cepat menghasilkan warna daun yang baik, juga bunga, tentunya bunga yang berbeda-beda antara varigata yang satu dengan varigata yang lain, bunganya berbeda-beda. Nah, akan menjadi keunikan tersendiri kalau ada penghobi yang menanam khusus adenium jenisnya apa itu somalen misalnya, atau jenis arabicum. Tapi saya suka yang sedang berusaha mengoleksi yang varigata, sehingga nanti kalau saya memiliki ada lebih dari 10 jenis varigata akan lebih menarik. Oh ya, rekan-rekan sekalian, tanaman ini ketika saya dapatkan ini masih banyak akar-akar yang menempel di bagian atas, karena saya lihat kurang menarik sehingga saya habiskan, sehingga fokusnya nanti adalah pertumbuhan akar di sini. Kalau ini sudah tinggi, nanti bisa dibuat program akar dibuat di sini, atau kalau misalnya mau diperpanjang kaudek ini bisa diperpanjang. Nah, sebelum saya tanam, setelah saya dapatkan dari rekan saya biarkan sampai 3 hari. Saya angin-anginkan terlebih dahulu, kemudian saya rendam di rendaman air dengan saya tambah sedikit vitamin B1. Kemudian ketika saya merendam ini, saya iseng-iseng share di grup untuk teman-teman saya. Banyak yang protes, banyak yang merasa khawatir itu kalau adenium
direndam apakah tidak berisiko busuk? Saya jawab tidak, selama di pohon ini atau di akar ini tidak ada yang luka, dan saya rendam 2 hari tidak ada masalah. Kemudian saya juga pernah melihat ada yang menanam setekan ini malah medianya air langsung, dan itu keluar akar tidak mengalami pembusukan. Itu sekedar informasi. Karena kalau tanaman adenium yang biasa saya lakukan sebelum saya tanam, ketika saya mendapatkan dari teman, itu pasti akan saya rendam, akan saya biarkan dulu selama kadang-kala sampai lupa ya, seminggu tidak saya tanam. Tapi jangan khawatir, yang namanya adenium kalau sudah dicabut dari media tanam, posisi akar bersih, digantung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada masalah. Sehingga sebelum ditanam itu sebaiknya direndam dulu menggunakan rendaman vitamin B. Demikian rekan-rekan semua, semoga apa yang saya lakukan ini dengan cara saya itu bermanfaat bagi rekan-rekan semua, para penghobi adenium. Apalagi ini di musim hujan, bagi yang tidak memahami, kadangkala tiba-tiba adeniumnya mati, kemudian tiba-tiba adeniumnya layu pada musim penghujan. Mereka gelisah, tapi semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk mengantisipasi kegagalan menanam adenium di musim penghujan. Demikian tadi rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, apabila apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, silakan rekan-rekan untuk like, dan jangan lupa kritik dan sarannya untuk komen bagaimana perkembangan ke depan, supaya apa yang saya lakukan itu lebih berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf. Jangan lupa subscribe-nya. Semoga bisa bertemu kembali dalam episode video yang akan datang dalam keadaan bahagia bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.